Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkiatul Ulia. Saya mahasiswi dari program studi Bahasa dan Sastra Arab Universitas Islam Negeri Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan sedikit tentang fonemik, khususnya tentang fonem dan alofon. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian fonem. Fonem berasal dari bahasa Inggris, yaitu fonem. Sedangkan dalam bahasa Arab banyak sekali istilah mengenai fonem. Tetapi yang paling populer yaitu fonem karena banyak digunakan dalam tulisan dan paling disukai oleh para ulama ahli bunyi. Banyak sekali pengertian-pengertian yang merujuk pada fonem, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh ulama ahli bahasa dan ahli bunyi dalam karya-karyanya. Pembahasan fonem ini dibahas dalam satu subbab khusus yang mencakup tentang pengertian fonem dan teori-teori fonem. Berikut ini deskripsi dan pengertian fonem. Baik, untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi abstrak fonem. Fonem yaitu gambaran pemikiran terhadap suatu bunyi yang tidak berwujud nyata ketika sebuah komunikasi itu berlangsung. Adapun apa yang diucapkan oleh si pembicara itu bukanlah fonem, akan tetapi itu adalah alofon. Dengan demikian, fonem adalah sebuah perumpamaan atau model yang terdapat dalam pemikiran yang dilafalkan oleh si pembicara dengan konteks perkataan yang berbeda melalui alofon. Fonem N dalam bahasa Indonesia misalnya merupakan bunyi yang dapat dilafalkan dengan bentuk yang bermacam-macam dengan konteks pembicaraan, dengan sesuai konteks pembicaraan. Misalnya nama, tanpa, uang, dan tanya. Begitu juga dengan fonem nun dalam bahasa Arab, itu merupakan model sebuah bunyi yang terdapat dalam pemikiran atau benak si pembicara yang dapat dilafalkan sesuai dengan konteks pembicaraan, seperti dalam kata yanfi, yambit, dan lain-lain. Yang kedua, definisi fonem dari segi fungsi. Fonem yaitu memiliki kemampuan untuk mengubah suatu makna, yang mana seperti contoh bunyi T dalam kata T dan K dalam kata tuli dan kuli merupakan fonem yang mampu menjadi pembeda di antara kedua kata tersebut. Begitu juga dengan kata ba dan mim dalam lafaz mal dan bal itu mampu menjadi pembeda di antara dua kata tersebut, menjadi pembeda makna di antara kedua kata tersebut. Definisi fonem sangatlah banyak dan bervariasi, akan tetapi ulama sepakat, dan definisi ini juga merupakan definisi populer, bahwasannya fonem adalah unit terkecil bunyi yang mampu membedakan makna dalam sebuah kata. Fonem adalah bahasa yang berbeda atau mirip satu sama lain dalam sebuah penggunaan bahasa yang sama. Dalam ilmu bahasa, fonem ditulis di antara garis miring. Fonem dalam bahasa mempunyai beberapa macam lafal yang bergantung pada tempatnya dalam kata atau dalam satu suku kata atau dalam suku kata. Fonem P dalam bahasa Indonesia misalnya dapat mempunyai dua macam lafal. Bila berada pada kata awal suku kata, maka P akan dilafalkan secara lepas, misalnya pada kata pola. Sedangkan jika fonem P berada dalam suku kata, berada pada akhir kata atau akhir suku kata, maka fonem P tidak akan diucapkan secara lepas. Misalnya pada kata hidup, fonem P akan diucapkan dengan mulut tertutup. Dengan demikian, fonem P itu dalam bahasa memiliki dua variasi. Dalam buku Introduction Phonology, Oden menyebutkan bahwa ketika ada dua kata yang hanya memiliki satu perbedaan bunyi, jadi apabila ada satu kata yang hanya memiliki satu perbedaan bunyi, maka itu disebut dengan pasangan minimal. Jadi apa yang dimaksud dengan pasangan minimal? Yaitu
satu kata yang hanya memiliki satu perbedaan bunyi, sementara bunyi yang lainnya sama. Misalnya, pada kata tak lupa dan rupa, L dan R di sini, L dan R di sini adalah bunyi yang berbeda. Selain bunyi R dan R, semua bunyi itu sama. Semua bunyinya sama. Jadi L dan R disebut dengan pasangan minimal. Maka dalam bahasa Indonesia, L dan R dalam merupakan fonem yang berbeda identitasnya. Tetapi sebaliknya, dalam bahasa Jepang, bunyi yang secara fonetis dapat berupa L dan dapat juga berupa R, tidak pernah membedakan dua kata dalam pasangan minimal. Maka dari itu, kedua bunyi tersebut bukanlah fonem-fonem yang berbeda di dalam bahasa Jepang. Fonem-fonem dalam bahasa dapat ditemukan dengan pasangan minimal, namun ada bunyi-bunyi secara fonetis berbeda tetapi tidak ditemukan pasangan minimal yang dapat membedakan arti sehingga tidak bisa disebut dengan fonem. Secara umum, para ahli menyebutkan bahwa bunyi yang tidak memiliki fungsi pembeda dan fungsi pembeda merupakan variasi dari fonem dan alofon. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam fonem. Fonem itu memiliki macam-macam. Fonem itu bermacam-macam. Tetapi pada intinya fonem itu terbagi menjadi dua. Yang pertama fonem segmental, yang kedua fonem suprasegmental. Fonem segmental itu apa? Fonem segmental itu adalah bunyi konsonan dan bunyi vokal. Disebut segmental karena fonem itu bisa dipecah menjadi unit-unit terkecil. Seperti dalam kata kataba itu bisa dipecah menjadi kaf fathah, ta fathah, ba fathah. Fonem ini juga disebut dengan fonem tersusun karena fonem ini ada dalam sebuah ungkapan atau bentuk yang tersusun sehingga membuat sebuah ungkapan. Jadi fonem ini disebut fonem tersusun karena fonem ini berada dalam fonem tersusun, yang mana fonem tersusun itu dapat menghasilkan sebuah ungkapan. Seperti kata tadi, kaf fathah, ta fathah, ba fathah menjadi ka, ba. Jika dalam bahasa Indonesia, contohnya seperti menulis menjadi menulis, menjadi menulis. Selanjutnya, fonem suprasegmental yaitu fonem yang menyertai bunyi segmental, disebut juga suprasusun. Yang termaksud dalam suprasegmental ini yaitu tekanan, nada, intonasi, jeda, dan lain-lain. Seperti dalam contoh berikut, perbedaan maknanya disebabkan terhadap jeda. Dalam bahasa Indonesia disebutkan sebagai seperti ini. Anak pejabat yang nakal. Anak pejabat yang nakal. Dalam contoh kedua, anak pejabat yang nakal. Anak pejabat yang nakal. Dalam contoh anak pejabat yang nakal ini, yang nakal merupakan sifat untuk pejabat. Sedangkan dalam contoh kedua, anak pejabat yang nakal merupakan sifat atau merupakan sifat untuk si anak pejabat ini. Jadi dengan adanya jeda maka menjadi berbeda, maka maknanya akan berbeda karena adanya jeda tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai alofon. Alofon, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, alofon adalah fonem berdasarkan posisi di dalam kata. Misal, fonem pertama pada kata kita dan kata secara fonetis berbeda, tetapi masing-masing adalah alofon dan fonem. Anneke Nijiti dalam buku Universal Phonology mengumumkakan bahwa bunyi merupakan wujud lahiriah dari suatu fonem disebut alofon, anggota fonem, atau
uraian fonem. Alofon suatu fonem yang dapat mencirikan hubungan yang disebut dengan variasi bebas. Alofon demikian dapat dipertukarkan di tempat yang sama. Alofon bukanlah fonem, melainkan realisasi dari fonem. Setiap fon atau bunyi mempunyai bunyi asli sebelum dirangkai pada bunyi yang lain. Contoh, alofon itu yanqalib, yanzil. Dari contoh tersebut, alofon tidak bersifat fungsional karena tidak merubah makna. Alofon sedang alofon itu dapat diperuntukkan di tempat yang sama, sedangkan fonem itu tidak. Dan bunyi alofon adalah bunyi yang terpengaruh dari bunyi yang lain. Pada contoh di atas, bunyi nun itu terpengaruh dari bunyi setelahnya, yakni zal dan qaf. Alofon adalah variasi fonem karena pengaruh lingkungan suku kata. Contoh, simpul dan simpulan. Pada fonem U, pada kata simpul berada pada lingkungan yang tertutup, sedangkan pada kata simpulan itu berada di lingkungan suku kata yang terbuka. Jadi fonem U mempunyai dua alofon, yaitu U dan U, yaitu U yang terbuka dan U yang tertutup. Menurut Charles dan Yellow, alofon adalah bunyi yang merupakan alternatif lain untuk menyebutkan fonem-fonem tertentu. Van Haar menyebutkan bahwa kemunculan alofon sebagai variasi dari sebuah fonem itu disebabkan oleh lingkungan fonem tersebut. Misalnya, fonem T dalam bahasa Inggris memiliki beberapa alofon. Yang pertama, pada kata stop, kemudian diberikan lambang bunyi TH. Bila tidak pada awal kata seperti kata stop, itu bila ada di awal kata seperti kata stop, maka akan diberi lambang dengan lambang bunyi dengan TH. Bila berada tidak di awal kata atau di tengah kata seperti kata stop, maka pengucapannya adalah T. Sedangkan dalam kata butler mempunyai plosi literal karena setelahnya disusul dengan L, sehingga kita tidak perlu dilepaskan plosinya dengan melepaskan lidah, tetapi cukup dengan menurunkan sisi lidah saja. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa fonem merupakan perumpamaan sebuah bunyi yang dapat diusahakan oleh si pembicara agar dapat dilafalkan sesuai dengan konteks tertentu. Jika fonem merupakan sebuah perumpamaan bunyi yang terinterpretasikan dalam proses komunikasi, lalu kemunculan bunyi-bunyi inilah yang disebut dengan alofon. Alofon yaitu gambaran yang tampak jelas dari sebuah fonem. Jika fonem ditulis secara di antara dua garis miring, maka alofon ditulis di antara dua buah kurung, seperti contoh fonem nun yang kemudian menjadi beberapa alofon sebagai berikut. Yang pertama, alofon nun merupakan bunyi bibir jika di dalam kata yambit. Kemudian nun merupakan bunyi rongga mulut dalam kata yungkol. Sedangkan yang ketiga yaitu nun yang menjadi mim merupakan bunyi bibir dalam kata mimbar. Dalam konteks tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa fonem nun merupakan bunyi dari gusi dan gigi dan menjadi bunyi bibir yang dilafalkan dalam konteks kata yambit, kemudian menjadi bunyi rongga mulut ketika dilafalkan dalam kata yungkol, dan berpindah menjadi mim, bunyi bibir ketika dilafalkan dalam kata mimbar. Dari pembicaraan tentang fonem dan alofon yang sudah kita bahas, dapat dikatakan bahwa fonem dan alofon dalam bahasa Arab fonem itu bersifat fungsional, yakni dapat mengubah makna, sedangkan alofon itu tidak bersifat fungsional, yakni tidak merubah makna. Jika fonem dapat diidentifikasikan dengan pasangan minimal dan kontras, maka alofon dapat diidentifikasikan ketika bunyi alofon dirangkai dengan bunyi lain. Dan jika bunyi asli itu
dipengaruhi oleh bunyi lain, maka itu adalah alofon. Fonem realisasinya adalah alofon. Itu berarti alofon bukanlah fonem, tetapi realisasi dari fonem. Bunyi alofon dapat dipertukarkan di tempat yang sama, sedangkan fonem tidak bisa dipertukarkan di tempat yang sama. Fonem bersifat abstrak, sedangkan alofon bersifat berabstraksi. Bentuk abstraksi alofon adalah fonem itu sendiri. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kesalahan dari penyampaian saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih untuk semuanya.